Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, kita akan bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Mari sekali lagi sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Sungguh Bapa di sorga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami, dan Kau hendak memulihkan hidup kami, pribadi lepas pribadi, dan Kau berperkara di dalam setiap keluarga kami. Jadikan kami sebagai pembawa kasih, membawa berkat-Mu ya Tuhan, bagi setiap kehidupan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi, rekan-rekan di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang pasti akan membawa kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik, dan hubungan kita juga dengan sesama akan menjadi berkat. Dan saya percaya ketika kita beribadah pada saat ini, dengan sungguh-sungguh hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan melengkapi setiap kehidupan kita. Tuhan akan memperlengkapi area pikiran kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan akan timbul iman. Dan saat ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari surat Paulus kepada Titus. Ketika Paulus menuliskan surat ini sebagai surat pengembalaan atau surat tugasnya Paulus kepada Titus, Titus ditinggalkan oleh Paulus di sebuah pulau yang namanya Pulau Kreta. Ya, mungkin kalau Anda belum pernah ke sana, saya tampilkan mapnya buat Anda supaya Anda punya bayangan. Seperti inilah Pulau Kreta, saudara-saudara, tempat yang ada di Yunani pada waktu itu. Titus bukanlah seorang Yahudi, tetapi Titus adalah keturunan orang Yunani dan yang bertobat dan bersama-sama dengan Paulus melayani dan menjadi anak rohaninya Paulus, menjadi orang yang diandalkan oleh Paulus ketika melayani jiwa-jiwa, ketika memberitakan Injil, membangun gereja. Dan kondisi yang ada di Pulau Kreta pada waktu itu adalah para penduduknya kebanyakan sebagian besar mereka bukanlah orang-orang yang mengenal Tuhan, mereka bukan orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka bukanlah orang-orang saleh, mereka adalah orang-orang yang begitu arogan, mereka adalah orang-orang yang begitu bejat, mereka tidak punya moral yang baik. Bahkan sampai ada sebuah pepatah juga mengatakan atau sebuah kiasan, kata-kata sindiran, wah dasar kamu nih orang Kreta. Kalau orang mendengarkan sindiran kayak gitu, taulah bahwa orang Kreta itu rata-rata adalah pembohong. Jadi kalau sudah dicap bahwa kamu nih bertingkah seperti orang Kreta, berarti dengan kata lain, kamu nih pembohong, kamu nih penipu, kamu itu orang yang berbuat curang, gak bisa dipercaya. Jadi saudara-saudara, ketika Paulus merintis gereja di Pulau Kreta, Paulus tidak sendirian, dia mengutus Titus, anak rohaninya, untuk bisa mengembangkan jemaat yang ada di sana. Ketika Paulus menuliskan surat ini dari Korintus, Titus ada di sana untuk membangun kehidupan jemaat, untuk menetapkan pemimpin-pemimpin jemaat yang ada di sana. Inilah yang menjadi tugasnya Titus untuk membangun kehidupan keluarga-keluarga, umat Tuhan, agar mereka menjadi berkat dan mengubahkan kehidupan penduduk Kreta yang ada di sana. Mungkin kita juga membayangkan seperti apa sih modelnya Pulau Kreta ini, saudara-saudara. Pulau Kreta ini, kalau Anda lihat secara geografisnya, mungkin modelnya kok kayaknya familiar ya. Modelnya mirip-mirip kayak Pulau Jawa gitu. Ya, oke, ya serupa tapi tak sama. Tetapi percaya, ukurannya lebih kecil, 15 kali lebih kecil daripada Pulau Jawa, saudara-saudara. Bagi Anda yang tinggal di Jawa Timur mungkin, secara keseluruhan Anda tahu Pulau Madura. Ya, anggaplah ukurannya Pulau Kreta ini 2 kali lipatnya Pulau Madura, saudara-saudara. Ya. Dan banyak tempat-tempat menarik, tempat wisata di sana, ya. Ya, saya rindu supaya mana tahu suatu saat ketika berlibur, wah destinasi kita kalau ke Yunani, bisa deh mampir ke Pulau Kreta. Nah, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari Titus pasal yang kedua. Kita akan baca bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, dan saya beri judul topik ini adalah Smart Family Overcoming Challenges. Bagaimana kita menjadi keluarga yang cerdas untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Sama seperti Titus harus menghadapi sebuah tantangan kehidupan di Pulau Kreta. Dan hari-hari ini setiap kita, anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, kita pun juga harus menghadapi tantangan kehidupan sesuai dengan situasi kita di zaman sekarang. Demikian firman Tuhan di dalam Titus pasal 2 ayat yang pertama. Tetapi engkau
Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ini yang menjadi tugas Titus di Pulau Kreta, untuk menyampaikan ajaran yang sehat, doktrin yang benar. Mengajarkan bagaimana setiap umat Tuhan, tua maupun muda, mereka yang bekerja, mereka yang berumah tangga maupun yang single, mereka harus berperilaku yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan doktrin yang diajarkan, sesuai dengan ajaran yang sehat. Dan ajaran yang sehat ini selalu berpusat kepada hubungan yang secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam area itu selain orang Kreta itu bejat, amoralitas, sombong-sombong, penipu, mereka pun juga seringkali membisikkan ajaran sesat sehingga menimbulkan baik orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka pun juga bisa disesatkan imannya. Ini menjadi tugas bagi Titus. Ketika kita pelajari di ayat selanjutnya, ya, dari ayat 2 dan seterusnya merupakan perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya di Pulau Kreta. Tetapi mungkin kalau kita memperhatikan, apakah dengan melakukan perintah ini, melakukan kebajikan, berperilaku benar, akan menyelamatkan mereka? Saudara-saudara, Paulus tidak memerintahkan kepada Titus untuk mengajarkan bahwa Titus ajarkanlah kepada setiap jemaat yang ada di Kreta ini agar mereka berperilaku benar, agar mereka berbuat baik untuk mereka masuk sorga. Bukan seperti itu konsepnya di dalam iman kekristenan. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama, seperti yang dicatatkan di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima, kita lihat sebentar. Demikian firman Tuhan, Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia atau Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi inilah menjadi ajaran iman kekristenan. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, yang percaya katakan amin. Tetapi oleh karena kita telah diselamatkan, oleh karenanya kita harus berbuat baik, berperilaku yang benar. Inilah yang menjadi inti dari ajaran Rasul Paulus, ajaran iman kekristenan yang sehat hingga saat ini. Dan inilah yang hendak diajarkan kepada setiap umat Tuhan melalui Titus kepada jemaat Kristen yang ada di Kreta. Kita perhatikan, kita mulai dari Titus pasal 2 ayat yang kedua. Perintah yang pertama ditujukan kepada para laki-laki. Demikian firman Tuhan ayat yang kedua dari Titus pasal 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Perlu sekali untuk nasihat ini disampaikan dimulai bagi kepala rumah tangga, yaitu para pria. Ketika di sini dituliskan, laki-laki yang tua hendaklah, ini adalah nasihat bagi para pria berumur. Oke. Ketika dinasehatkan bagi para pria berumur, ini kira-kira berumur berapa? Sesenior apa sih orang ini? Saudara-saudara, para pria di tempat ini bisa lambaikan tangan dimanapun Anda mengikuti ibadah ini, ya. Siapakah pria berumur itu? Waktu saya masih single, masih usia belasan tahun, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya kira, katakanlah orang laki-laki yang tua, pria yang berumur ini katakanlah yang sudah usia 2 kali lipat saya, katakanlah begitu. Katakanlah usia 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, dan sebagainya. Ketika saya menginjakkan usia sekitar 25 tahun, saya pun juga masih merasa, saya masih muda, gitu ya. Saya merasa pria yang berumur itu ya katakanlah pantaran usia 35, 40 dan sebagainya. Beranjaklah saya pada usia 30 tahun, saya juga masih belum merasa pria berusia. Belum merasa pria berumur terlalu senior gitu ya. Ketika saya juga menginjakkan usia 40 tahun, ya. Padahal saya dulu merasa waktu saya masih usia belasan tahun, usia 40 itu sudah cukup tua, cukup senior begitu ya. Ditujukan kepada siapa nih ayat? Saudara-saudara, ya bagi Anda para pria, Andalah pria berumur itu ya. Jangan lari dari kenyataan. Saya pun juga harus mulai sadar diri nih ketika saya nganterin anak saya, kadang ketemu dengan temennya, kemudian saya jemput pulang, oke? Saya ajak teman saya, yuk mari kita pulang. Saya pamit sama teman anak saya, oke? Kita pulang dulu ya. Lalu teman dari anak saya mengatakan, oh ya om, silakan. Saya pikir, waduh. Saya sudah ya. Silakan uncle ya. Saya sudah dipanggil uncle, saya sudah harus menyadari bahwa sayalah pria berumur itu. Ya, Anda juga. Ya, katakan, Anda juga loh ya.
Inilah nasihat bagi para pria berumur untuk menggunakan akal sehatnya, maksudnya ketika dikatakan hendaklah hidup sederhana. Dari terjemahan bahasa Yunani aslinya adalah maksudnya itu supaya para pria berumur ini menggunakan akal sehatnya, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan. Tidak seperti para pria di Pulau Kreta kebanyakan, mereka yang hidupnya amoralitas, mabuk-mabukan, suka berbohong, di dalam bisnisnya curang, suka menipu. Bukan seperti itu cara hidupnya umat Tuhan. Oleh karena sebagai umat Tuhan, mereka telah mengenal kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka telah diselamatkan, harusnya berperilaku sesuai dengan ajaran yang sehat, berpusat kepada Yesus Kristus. Dimulai dari sebuah keluarga, para pria berumur, pria yang sudah menjalin hubungan rumah tangga, memiliki istri, bahkan sudah punya anak. Anak saya pun sudah tingginya hampir sama dengan saya. Ya pantesan lah ya, kalau saya kemana-mana, saya jemputin anak saya, ketemu dengan teman-teman anak saya sudah dipanggil uncle ya. Saya sudah mulai sadar diri, saudara-saudara. Anda pun juga. Ya. Gunakan akal sehat. Jadilah pria yang terhormat. Kita tahu tata krama, bijaksana. Tinggalkan masa kanak-kanak kita, masa cara berpikir kita yang mungkin masih sembarangan seperti zaman anak muda dulu. Sekarang kita harus berpikir lebih bijaksana, sehat di dalam iman. Kita sudah tidak bisa lagi asal di dalam menerapkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita membaca, merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memperhatikan apa yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga menerapkan kasih dan ketekunan. Selanjutnya, nah ini dia. Titus pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ya. Para wanita, Anda juga mendapatkan porsinya. Ya. Gak usah tersinggung dengan ayat ini dikatakan. Demikian juga perempuan-perempuan tua. Ya. Karena tidak satu pun para wanita yang suka disebut, berarti ya bukan saya ini. Bukan perempuan tua nih saya. Oke. Para wanita berumur, ya, sadarilah, siapa tahu itu juga Anda. Demikian firman Tuhan, bagaimana di dalam sebuah keluarga yang sehat, dimulai dari para pria, para wanita yang katakanlah sudah dewasa, sudah berumur, membangun kehidupan rumah tangga. Yang pria jadi suami, wanita menjadi istri, sama-sama berumur, mereka mendidik, membesarkan anak-anak mereka. Demikian juga para perempuan yang tua, ayat yang ketiga, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat yang kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Bagaimana kita relevansikan di dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang? Bagi para wanita yang berumur, Anda semua sudah dewasa, Anda berumah tangga, milikilah kelakuan yang selaras dengan ibadah. Itu maksudnya hendaklah hidup sebagai orang-orang beribadah. Selaraskan kelakuan Anda dengan ibadah Anda, dengan penyembahan Anda di hadapan Tuhan. Tidak menyebarkan fitnah, tidak kecanduan minuman keras. By the way, mungkin di zaman sekarang kok jarang ya kayaknya dengar wanita bahkan sudah berumur gitu masa kecanduan anggur, kecanduan minuman keras, bahkan sampai mabuk sempoyongan tuh ya apa ya. Tetapi di zaman sekarang kayaknya kecanduannya bukan dengan wine, bukan alkohol, bukan minuman keras semacam gitu ya. Kecanduan drakor. Oke? Drama Korea. Itu bikin apa? Bikin aduh ya, hati ini rasanya juga mabuk, dimabuk asmara sama artis-artis Korea. Mari para wanita, mungkin katakanlah di zaman sekarang dibatasi, gak bisa keluar kemana-mana. Akhirnya ya harus stay at home, tinggal di rumah. Apa yang menjadi hiburan utama di sana? Nyalakan televisi, pelangganan internet, di smart TV Anda, nonton drakor lagi gitu ya. Jangan sampai kecanduan, ya nonton boleh, punya hiburan boleh, tapi jangan sampai kecanduan kayak segitunya, saudara-saudara ya. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa jadilah wanita yang cakap mengajar, mendidik dan memberi teladan bagi rumah tangga yang lebih muda. Ini harusnya yang kita lakukan sebagai para wanita, para ibu rumah tangga, para istri yang katakanlah dalam usia pernikahan Anda
sudah lebih banyak dibandingkan rekan-rekan Anda atau mungkin your sisters, mereka yang menikah baru-baru ini. Berikan nasihat bagi mereka, berikan masukan bagi setiap mereka, tunjukkan teladan gimana menghormati suami, tunjukkan teladan bagaimana caranya mengatasi konflik yang sehat, tunjukkan teladan bagaimana mengatur keuangan yang baik, tunjukkan teladan bagaimana mendidik anak-anak supaya mereka diajari takut akan Tuhan. Harusnya seperti itu peranan sebagai wanita Kristen, menjadi wanita ilahi yang berdampak, supaya setiap kehidupan umat Tuhan dimulai dari keluarga, suami dan istri, hidup rukun, akur, keluarga yang sehat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, Titus juga mengajarkan para orang-orang muda di ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Bagi orang-orang muda, Paulus menasihatkan melalui Titus agar para orang muda ini menguasai diri dalam segala hal. Rasanya orang-orang muda, mereka adalah orang-orang yang paling punya banyak waktu di dunia ini. Mereka rasanya waktu itu rasanya unlimited, tidak ada batasnya. Mau ngapa-ngapain aja masih oke, ya kan? Kalau Anda merasa bahwa hari-hari ini, aduh kok cepet ya waktu berlalu, aduh sebentar lagi sudah berganti hari. Nah itu artinya Anda adalah para pria dan wanita yang sudah berumur, ya kan? Anda merasa waktu Anda kok kurang terus kan? Ingin meluangkan waktu bersama keluarga, dengan anak, ingin melakukan sesuatu yang mengembangkan hobi pribadi, mungkin aduh rasanya kok kurang terus. Nah, bagi Anda yang merasa banyak sudah kekurangan waktu, ini dia tanda-tanda pria dan wanita berumur, ya. Tetapi bagi orang muda beda. Mereka selalu punya banyak waktu untuk melakukan segala hal. Rasanya waktu itu tidak terbatas. Ya mau main lah, mau bergaul dengan siapa, mau belajar ini, itu, dan segala sesuatu. Sehingga rasanya mereka gak fokus ketika ditanyain, kalau sudah lulus sekolah nanti mau ngapain? Gak tahu. Gitu. Yang penting menikmati hidup dulu. Yang penting enjoy, hidup senang. Tapi gak bisa diterusin. Harus menguasai diri dong. Harus mulai fokus. Bukankah kita sebagai para pria dan wanita yang sudah lebih berumur, kita akan menasihatkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang muda, fokus, konsentrasi. Kamu belajar hari ini, kamu bekerja dan cari pengalaman hari ini, supaya kamu bisa fokus kepada suatu kehidupan di masa yang akan datang, supaya kamu jangan wasting time, supaya kamu gak buang-buang waktu, kuasai dirimu dalam segala hal. Kalau bisa pacaran sekali untuk seumur hidup, engkau menikah, jangan buang-buang waktumu dengan engkau gonta-ganti pacar. Oke? Anak-anak muda harus bisa menguasai diri. Karena anak-anak muda yang tidak bisa menguasai diri karena mereka punya banyak waktu. Habis pacaran dengan si ini, ganti pacar yang ini, ganti pacar yang lain dan sebagainya. Waktunya untuk mereka bisa berkarir, mereka bekerja dan menghasilkan pendapatan sejak usia dini. Mereka sia-siakan begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada penguasaan diri. Inilah waktunya sebetulnya yang terbaik bagi usia muda. Untuk mereka memperlengkapi diri, untuk mereka belajar. Untuk mereka memiliki bekal yang baik di masa yang akan datang. Ya. Selanjutnya, di dalam Titus pasal 2 ayat 9-10 adalah nasihat bagi mereka yang bekerja. Baik para pria maupun wanita yang sudah berumur, tentunya Anda yang masih punya pekerjaan. Dan para orang-orang muda masih single yang juga bekerja di dunia marketplace. Inilah nasihat firman Tuhan di ayat yang 9 dan ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Bagaimana nasihat bagi mereka yang bekerja, bagi Anda semua yang bekerja, para pria, para wanita, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak-anak muda, Anda yang mungkin sedang kuliah, menjelang lulus, sudah lulus kuliah, Anda yang sedang cari pengalaman, cari pekerjaan, di dalam dunia kerja kita, di dalam dunia bisnis kita, apa yang harus kita lakukan? Taatlah kepada atasan, bagi Anda yang punya atasan, dan Anda sebagai owner bisnis, ya taatlah kepada Tuhan tentu saja. Taatlah kepada aturan pemerintah, aturan perpajakan, aturan hukum. Apalagi Anda lakukan dengan kolega bisnis Anda, dengan rekan-rekan sekerja Anda sebagai pegawai.
hormat, sopan kepada atasan, supaya hubungan Anda berkenan, tidak melawan, apalagi juga tidak curang. Saya tidak tahu, selama ini ketika 5 bulan terakhir kita harus WFH, work from home. Siapa di tempat ini yang masih WFH sampai hari ini? Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda benar-benar jujur bekerja? Atau jangan-jangan SFH, ya, sleep from home. Ya. Waktunya kerja kok sleep. Waktunya harus kerja di rumah. Ya ternyata ngegame, ternyata main, ternyata ngurusin yang lain, saudara-saudara. Beneran WFH atau enggak? Ya, karena enggak ada yang bisa mengawasi. Emangnya dari perusahaan tempat Anda bekerja menitipkan CCTV di rumah supaya memantau Anda selama jam kerja? Saudara-saudara, ketika katakanlah kan ada meetingnya secara online. Tapi kebanyakan meeting online, benerkah kameranya dinyalakan? Atau sengaja pasang foto, kelihatannya serius ngikutin meeting, padahal dibalik itu tidur. Ya, karena itu jangan curang di dalam pekerjaan Anda. Ini menjadi nasihat bagi setiap kita. Lakukanlah itu dengan tulus dan setia. Inilah yang menjadi nasihat bagi setiap kita yang bekerja. Di zaman sekarang juga kita tetap bisa terapkan, baik kita bekerja ketika kita secara fisik ketemu dengan orang lain, maupun ketika kita bekerja secara online. Tetap taat pada atasan kita. Sopan, tidak melawan, tidak curang, tulus, dan setia di dalam bekerja. Saya percaya ketika kita menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan ini, dimulai dari para suami, istri, anak-anak muda yang akan bekerja dan sedang bekerja, baru mendapatkan pekerjaan. Ketika kita lakukan hal ini, Anda menjadi smart family, overcoming challenges. Masih banyak tantangan-tantangan di depan sana yang kita perlu hadapi. Dan kita harus menghadapinya sesuai dengan ajaran yang sehat. Karena itu setiap keluarga, untuk overcoming challenges, we have to move on. Setiap keluarga harus move on menghadapi segala tantangan kehidupan sesuai dengan ajaran yang sehat. Kondisi yang dialami oleh Titus di Pulau Kreta. Titus menghadapi sebuah tantangan kendala di mana masyarakatnya, penduduknya bejat, amoral. Orang Kreta disebut sebagai pembohong. Di zaman sekarang tantangan yang kita hadapi di sela-sela pandemi COVID-19 ini punya tantangannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dari sejarah di masa yang lalu. Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Saudara, mungkin beberapa dari kita merasa bahwa pandemi COVID-19 seperti ini masih baru di zaman kita, gak pernah kejadian sebelumnya. Ya mungkin kita merasa baru karena kita hidup di era sekarang. Tetapi sebetulnya tidak ada yang baru di bawah matahari, firman Tuhan sebutkan. Seperti yang pernah terjadi pandemi flu Spanyol tahun 1918. Hendaklah kita belajar dari sejarah. Betul kata pengkhotbah. Gak ada sesuatu yang dikatakan, lihat ini baru. Ternyata yang sekarang ini ada disebut baru, dulu sudah pernah ada, pernah kejadian. Bahkan korban dari pandemi flu Spanyol tahun 1918 ini jumlahnya melampaui jumlah korban perang dunia pertama. Bayangin, segitu banyaknya. Dan ada pelajaran yang bisa kita petik pada waktu itu, saudara-saudara. Bahkan pengumuman-pengumuman yang ada di media cetak pada waktu itu, seruannya sama seperti hari ini, stay at home. Tetap tinggal di rumah. Tidak ada yang lebih mudah daripada tinggal di rumah untuk menyelamatkan nyawa. Dan teknologi di zaman itu adalah teknologi telepon. Masih lebih mending kita di hari ini. Kita bisa internetan, telepon, pakai internet. Kita juga bisa ketemu tatap muka dengan seseorang pakai video call. Aplikasi meeting secara online masih bisa bertatap muka. Kita mungkin masih gak semenderita di zaman itu, tetapi di tahun 1918, waktu itu teknologi telepon menjadi begitu booming. Karena itulah yang menghubungkan secara sosial antara masyarakat. Belum lagi di dalam media cetak banyak tertulis bahwa sekolah ditutup, tempat hiburan, bioskop pun ditutup.
Kurang lebih sama ceritanya dengan yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu saudara sekalian. Bukan cuma sekolah, bukan cuma tempat hiburan, gereja dan tempat umum ditutup, himbauannya pun sama. Kerumunan melebihi 10 orang itu dilarang demi kesehatan. Kalau Anda mungkin hari-hari ini merasa tersiksa pakai masker, bahkan khotbah pun sekarang harus pakai masker. Di zaman dulu pun juga orang selalu dihimbau pakai masker. Di mana-mana foto keluarga, sekitar tahun 1918, semuanya foto keluarga pakai masker. Anda sudah melakukan? Ya, beberapa foto-foto yang sudah beredar di media sosial di zaman sekarang, semuanya rata-rata pakai masker. Kemana-mana pakai masker, masker pun juga dijadikan fashion zaman itu. Disesuaikan dengan topinya, disesuaikan dengan warna bajunya. Bahkan ada juga yang secara ekstrim membawa bayinya jalan-jalan keluar. Mamanya pun juga mengenakan masker anti gas beracun. Ya, demi kesehatan, demi nyawa, demi kehidupan saudara. Mereka juga harus smart dong, mereka harus berpikir. Ini pandemi flu Spanyol gak segera berlalu. Mereka harus menggunakan APD juga, alat pelindung diri. Mungkin kalau sekarang baju hazmat begitu. Nah, kecerdasan yang mereka lakukan di zaman 1918, mereka tutupan plastik setengah badan. Untuk menghindari terjadinya penularan virus, saudara-saudara. Face shield, Anda pikir Anda yang hari-hari ini, aduh repot banget pakai face shield. Nah, dari tahun 1918 pun face shieldnya model paruh, runcing, saudara. Supaya ketika mereka hadap-hadapan dengan seseorang, mereka tetap jaga jarak. Awas ya, kalau rada deket-deket dengan saya, ketusuk paruh saya. Jaga jarak, face shield, supaya gak muncrat. Ya. Karena itu apa yang bisa kita pelajari dari sejarah, dan apa yang kita bisa pelajari melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian, smart family dimanapun Anda berada, smart family overcoming challenges. Karena itu, setiap keluarga yang cerdas dan tangguh harus move on. Sekali lagi katakan dengan saya, move on. 1, 2, 3. Setiap keluarga yang cerdas dan tangguh harus move on menghadapi segala situasi kehidupan sesuai dengan ajaran yang sehat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap orang-orang yang sudah mengalami pandemi flu Spanyol dari tahun 1918 itu, mereka pun juga punya pikiran yang maju, mereka juga terus move on. Life must go on. Kita harus tetap mulai putar otak, mereka harus berkreasi, asalkan kreasi itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka pun juga harus bertahan hidup, mereka harus berjuang. Apalagi mereka juga harus menghadapi gelombang kedua penyebaran virus flu Spanyol pada waktu itu. Are you ready for the second wave? Apakah kita juga di zaman sekarang? Mana tahu andai kata itu terjadi, apabila akan terjadi gelombang kedua dari pandemi COVID-19 ini, siapkah kita? Siapkah gereja Tuhan? Siapkah keluarga-keluarga smart dan tangguh di tempat ini untuk kita menghadapi gelombang kedua? Nobody knows. Kita juga gak tahu kapan itu akan terjadi. Dan kita berdoa jangan sampai itu terjadi. Ketika kita bisa mensosialisasikan dengan baik, pemerintah pun juga bisa mengajari masyarakat, mengayomi juga dengan baik. Dan melalui gereja Tuhan, diajarkan dan dididik juga dengan baik untuk menjaga kesehatan. Oh, kita berdoa, kita beriman, kita berharap jangan sampai terjadi pandemi gelombang yang kedua. Itu yang kita doakan, saudara. Apalagi kalau hari-hari ini sudah secara grafik penularan sudah semakin stabil, cenderung berkurang. Itu yang terus kita doakan, jangan sampai terjadi gelombang yang kedua. So what should we do now? Apa yang harus kita lakukan di masa-masa seperti ini ketika kita sebagai keluarga sehat, cerdas, smart, dan tangguh? Apa yang harus kita lakukan untuk kita berjuang? Saudara-saudara, jangan tunggu untuk pandemi ini berakhir, untuk kita mulai aktif kembali. Jangan tunggu supaya, nantilah tunggu normal seperti masa-masa sebelum pandemi, seperti masa-masa sekitar sebelum 5 bulan yang lalu lah. Dari beberapa waktu ketika saya mengunjungi beberapa connect group secara online, saya tanyain kepada mereka, apa yang menjadi harapanmu? Pastor, kalau bisa kita berdoa supaya kondisi kembali normal, seperti masa sebelum 5 bulan yang lalu. Wah, rupanya saya mendapati sebagian dari antara umat Tuhan, mereka belum move on. Karena itu saya mengajak setiap kita, keluarga yang cerdas, berani, dan tangguh, keluarga yang smart,
Mari bersama-sama kita move on. Kita bergerak maju untuk kita menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Jangan tunggu normal dan mari kita kenakan pola berpikir seperti ini. Anggaplah, sekali lagi dengan kata anggaplah, ya. Anggaplah kondisi normal itu tidak akan pernah kembali seperti masa sebelum 5 bulan yang lalu. Oke, jangan syok dulu lalu ada berkata, Pastor, Anda kok gak beriman gitu sih? Kasih arahan. Come on, Bapak Ibu Saudara. Face the reality. 1 bulan pertama kita ibadah online seperti ini, saya masih berharap, paling ini 1 bulan lalu kita bisa kumpul lagi. Jadi 2 bulan. Setelah 2 bulan berlalu, paling nanti 2 minggu lagi kita bakal kumpul lagi ibadah secara normal. 3 bulan berlalu. Masuk ke 4 bulan. Yaudah, saya bukannya putus asa, tetapi saya mulai diterangi oleh hikmat Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan, belajar dari sejarah, belajar dari firman Tuhan. Anggaplah, tutup buku. Anggaplah masa-masa normal seperti masa sebelum 5 bulan yang lalu tidak akan pernah kembali. Ada beberapa orang baru mulai kepengen rajin kalau pandemi sudah berhenti. Ada orang baru mulai kepengen aktif, mau berkarya ketika pandemi sudah berakhir. Anggaplah gak bakal berakhir-berakhir. Mulailah now. Mulailah sekarang. Jangan menunggu untuk menjadi masa normal sebelum pandemi untuk Anda mau melayani Tuhan. Layanilah Tuhan mulai dari sekarang. Tapi sekarang masih belum bisa melayani, kita online. Latihan di rumah. Sehingga ketika masa-masa gereja mulai dibuka, tempat-tempat usaha mulai dibuka, Anda sudah berlatih, Anda sudah belajar. Ketika masa itu tiba, Anda sudah lebih skillful, Anda sudah lebih terampil. Jangan tunggu pandemi berakhir untuk Anda menjangkau jiwa, untuk Anda berkarya, untuk Anda mencari langganan baru. Waktunya adalah sekarang. Anda yang bekerja, Anda yang berusaha, jangan tunggu waktu seperti masa-masa normal untuk Anda improvisasi bisnis Anda. Lakukanlah sekarang. Jangan tunggu kondisi menjadi seperti normal lagi untuk Anda jualan. Lakukanlah sekarang. Untuk menciptakan hal-hal yang baru, lakukanlah sekarang. Bahkan untuk menjaga kesehatan. Jangan tunggulah nanti ketika masa-masa sudah normal kembali. Ketika zona sudah hijau, baru saya mau olahraga. Lakukanlah sekarang termasuk olahraganya. Sekalipun gak bisa olahraga outdoor, gak bisa nge-gym di luar. Lakukanlah di rumah Anda. Lakukanlah seadanya, lakukanlah sebisanya. Jagalah kesehatan dari sekarang. Olahraga dari sekarang, kembangkan bakat Anda dari sekarang. Jangan tunggu pandemi berakhir. Ketika Anda mau menciptakan hal-hal yang baru, lakukan dari sekarang. Kembangkan bakat Anda, karya seni, hobi Anda, buat buku mungkin. Lakukanlah sekarang. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat di dalam kehidupan Anda. Amin. Karena Anda adalah keluarga yang cerdas, keluarga yang smart, keluarga yang tangguh. Kita semua harus move on untuk menghadapi segala tantangan kehidupan ini sesuai ajaran yang sehat, berpusat kepada Kristus. Haleluya, berikan segala tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah itu semakin menguatkan setiap kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami semua, setiap keluarga-keluarga yang ada, dimanapun mereka berada, kami semua dalam kondisi yang sama, menghadapi begitu banyak tantangan yang begitu berat, menghadapi begitu banyak kondisi-kondisi yang menyulitkan setiap kehidupan kami. Tetapi kami mengambil keputusan untuk kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Kami juga tidak mau menunggu ketika keadaan atau kondisi sudah menjadi lebih baik seperti sedia kala, seperti pada waktu normal sekitar dari 5 bulan yang lalu. Tetapi kami saat ini mau mengambil keputusan, kami harus move on. Kami harus melangkah maju, kami harus mulai berlatih, kami juga harus mulai mempersiapkan diri kami di masa-masa seperti ini. Sekalipun di masa sukar pun, Tuhan juga tetap menyertai kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan, untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu, untuk kami bisa berkarya, untuk kami bisa bersinar terang di marketplace, di mana Engkau menempatkan kami. Haleluya.